Halo guys, kembali lagi dalam podcast Kisah-Kisah di Sekolah. Perkenalkan, nama saya Dustin Pramudia sebagai host kali ini. Nah, di segmen podcast kali ini kita akan membahas mengenai pengalaman alumni SMA Hilaris yang berhasil lolos ke PTN. Di sebelah saya sudah ada narasumber dari alumni SMA Hilaris, Bang Rasya. Selamat datang Bang Rasya, boleh dong perkenalkan diri? Halo semuanya yang nonton. Jadi nama aku Rasya Sakila Sofa. Aku alumni SMA Hilaris 2024-2025 dan aku alhamdulillah lulus UPN jalur manajemen jalur SNBT di manajemen. Nah, oke. Nah, boleh dong Bang Rasya diceritain dulu nih, dulu waktu pengumuman lolos PTN gimana sih reaksinya? Kaget atau biasa aja atau gimana? jadi dari tanggal 28 dulu ya, dari pagi tuh aku emang udah nggak ngeharap apa-apa lah. Terus itu jujur orang tua aku juga pada pesimis, udah nggak, cuman bunda aku tuh udah siap-siapin kata-kata semangat tuh buat aku. Terus itu aku juga ya biasa aja ngomong gitu, kosong lah, aku kosong setiap hari tuh. Habis itu aku pas pulang dari sekolah tuh aku sempat tidur siang dulu. Terus itu dibangun sama bunda tuh, dia udah jam 3 pengumuman. Udah aku nyalain laptop dulu. Buka tuh ekspektasinya apa? Aku pas ngebuka aku percaya aku bakal dapat yang vokasi itu, di sekolah vokasi. Terus pas aku buka keluar barcode-nya. Jadi aku dapat pilihan kedua. Habis itu ya aku sih biasa aja ya. Bunda nggak percaya, orang tua aku nggak ada yang percaya, kayak dikiranya aku salah input nomor, salah input login. Jadi aku kayak coba deh suruh ulangin angkanya, aku masukin lagi, ternyata benar gitu. Terus alhamdulillah gitu. Nah, sebagai alumni, apa sih pesan kakak untuk adik-adik kelas yang akan atau yang sedang berjuang belajar untuk SBMPTN kayak aku? Kan kalau sebagai aku yang udah pernah ngadepin, menurut aku sih emang harus disiapin sih dari awal-awal hari. Semakin cepat kalian mulai, semakin cepat kalian selesai gitu. Jadi belajarlah terus, tapi jangan sampai. Nah, kemudian nih Bang ya, sebelum menghadapi seleksi SNBT, proses apa sih yang paling berat buat Bang itu? Gimana kalau pernah ada proses yang berat, dihadapi itu gimana? Makan, pasti makan. Jadi proses yang paling berat itu sebenarnya tuh karena belajarnya ya pasti ya. Karena aku tuh emang mulanya dari emang yang nggak tahu banget dan nggak mau banget gitu masuk PTN. Jadi aku belajar dari nol banget. Sedangkan teman-teman aku tuh udah pada nyicil dari kelas 10, 11, jadi aku mau mulai. Terus ya belajar terus nggak ada progresnya gitu. Nilai aku tuh cuman aku kasih tau aja, nilai aku tuh 300 sampai 400 doang. Mentok-mentok tuh 550 kalau nilai tryout. Dan itu aku sedih sih, karena orang-orang ya banyak yang meledekin aku lah, bully aku. Terus habis itu bunda aku juga kayak setiap habis nilai tryout aku pulang kayak, udahlah deh, kita masuk swasta aja, kita daftar mumpung masih murah. Tapi aku di situ malah bukannya tumbang, tapi aku malah makin semangat kayak, aku harus balas nih mereka ini yang nggak punya sama aku. Terus yang bikin sedihnya itu karena yaitu, dan cara ngilanginnya aku tidur, terus itu makan, berdoa, terus aku cerita juga ke wali kelas di Hilaris, guru di Hilaris, sama abang aku. Kebetulan abang aku tuh yang tahu banget lah gimana prosesnya aku gitu. Jadi udah abang mulai hitungannya agak telat dan nilainya bisa dibilang stuck di situ aja. Betul, nilai aku tuh stuck banget lah pokoknya. Sampai aku juga capek gitu ngeliat file nilai aku segini mulu gitu. Gampang nyari nilai aku paling bawah dapat. Nah, tapi karena abang kan pasti pengen improve tuh. Iya. Jadi bisa dibilang tempo belajarnya lebih tinggi daripada yang lain. Iya, jadi aku PS belajarnya tuh aku paling cepat lah, karena paling lama justru. Aku dari pagi, siang, sore, malam, dan aku tuh tidur bisa jam 2, jam 3, bangun lagi jam 6, belajar, dan akhirnya dapat PTN, SNBT. Udah stres atau burnout itu? Setiap hari aku stres, setiap hari aku burnout. Tapi yang mau gimana lagi? Kalau kita stres terus, kapan lulusnya? Kalau burnout terus, kapan lulusnya? Jadi ya udahlah, kita kesampingin dulu. Nanti kalau udah lulus, baru udah istirahat, nggak mau belajar lagi, gitu.
Oke, cut dulu. Alhamdulillah. Oke, nah selanjutnya nih, menurut Pak Rasya nih, persiapan untuk bisa lulus SBMPTN atau ujian mandiri itu perlu belajar dari jauh-jauh hari apa enggak sih? Sebenarnya bukan jauh-jauh hari lagi ya, tapi jauh-jauh bulan, tahun. Kayak aku harusnya tuh, aku juga mau tahu kalau misalkan kalau mau ngejar PTN tuh gak segampang itu. Kalau mau kalian pilihnya kampus yang biasa-biasa aja gitu. Dan kalau menurut aku sih dari kelas 10 sebenarnya tuh sudah disiapin ya. Dan mentok-mentok itu kelas 11 semester 2 itu kamu baru itu udah mentok harus belajar sekarang itu juga. Dan emang harus banyak sih, soalnya harus latihan soal terus, memahami materinya, karena soalnya juga dikit tapi materinya dikit tapi emang materinya dikit. Dan apa namanya, motifnya banyak lah, beranak itu. Terus aku juga pusing lah pokoknya. Tapi kalau belajar dari jauh-jauh hari harusnya nggak perlu pusing deh, karena udah terbiasa harusnya ya. Kan saingannya satu Indonesia ya. Iya. Habis itu ada yang anak yang Axel, anak yang gap year. Jadi bukan yang 2007 yang bukan seangkatan nama aku aja, tapi atas bawah ada yang mau ngejar juga. Oke. Berarti kakak tuh kayak mulai ada apa belajar ini itu kan sebenarnya agak telat ya. Aku telat banget, aku dari kelas 12 semester awal tuh baru belajar. Itu pun gak langsung belajar UTBK ya, aku langsung dari mulai belajar mapel gitu. Awalnya dia bikin pengen belajar tuh, motivasinya tuh nggak ada sih, aku nggak ada motivasi. Aku cuma awalnya disuruh orang tua, saya kayak ngapain sih belajar gitu. Aku nggak suka belajar dari awal, tapi karena aku suka belajarnya karena aku diledekin aja sih, karena aku direndahin, jadi aku makanya suka belajar gitu. Tapi dari awal aku udah fix pengen pemilihan buat itu gimana? Kalau prodi sebenarnya tuh aku dari awal, dari SD malah aku maunya tuh mau bikin bisnis, tapi orang tua tuh kadang-kadang kayak mau nggak percaya. Jadi waktu itu aku sempat dibawa ke psikolog itu dulu. Jadi aku disuruh isi beberapa soal, nanti ketahuan tuh aku condongnya kemana, dan alhamdulillah aku beneran ke manajemen gitu. Nah, makanya mulai dari situ dan tetapin jalan tuh pengen ambil manajemen. Oke. Nah kemudian di sekolahan ini ada pasti kak program persiapan gitu untuk membantu siswa-siswa yang pengen masuk PTN gitu, biar ada pembekalannya dulu lah sebelum masuk gitu. Alhamdulillah dari sekolah sih ada ya, tapi bukan PTN doang terus. Jadi ada info beasiswa, info buat ke luar negeri, PTLN, habis itu banyak lah jangkauannya luas banget. Sampai kita dipikirin kayak sekolah di Jerman nih, ada kuliahnya buat di Jerman, udah kerjasama gitu waktu itu. Dan Membantu banget dari kelas awal kita daftar SMA tuh udah ketahuan banget. Hilal tuh emang udah mau getol di situ lah. Jadi kayak karena ada program namanya UPC, University Preparation Collaboration. Nah, di situ bukan 1-2 guru doang yang kontribusi, tapi hampir semua guru tuh kontribusi di situ. Jadi dari setiap minggu kita ada training soal, habis itu ada sharing session juga. Habis itu pas kita mau SNBT kemarin tuh, jadi kita masuk ke satu ruangan, di dalam ruangan tuh ada 3 guru. Jadi 3 gurunya itu ada yang ngasih data-data kita, data-data tryout kita, nanti nilai kita tuh cocoknya kemana sih, terus apa yang harus kita tingkatin lagi, dan kampus mana yang kira-kira dengan nilai itu mau menerima kita. Dan itu ada satu guru lagi yang emang buat ngebenahin mental kita lah. Jadi karena kelas 12 tuh mukanya udah beda-beda gitu, kayak mukanya stres semua, lesu semua. Jadi habis keluar dari situ tuh, jadi ada guru kita dibekalin lah kayak kenapa kamu mau itu, terus gimana cara biar kita stress release-nya. Jadi happy lah buat ruangan situ tuh. Berarti kan pembelajaran di situ dilaksanain seminggu berapa kali? Seminggu sekali. Tapi kalau udah kelas 12 ujung itu tuh hampir setiap hari malah. Setiap hari kita ada divisinya. Jadi habis lunch 12.20 jam 1 tuh kita udah belajar full buat UTBK. Jadi emang dipikirin banget sih kalau bilang semua. Dari setiap pertemuan itu pembelajaran itu efektif. Efektif, apalagi soalnya yang fresh. Habis itu nggak tahu dapat soalnya yang mana, tapi emang fresh. Banyak juga yang keluar
tuh soal-soal yang Hilaris cari gitu ya. Jadi aku untuk ini kan udah pernah diajarin di kelas. Terus habis itu kita sistemnya juga bukan dari satu arah doang, bukan guru doang yang ngejelasin, tapi kita kerjasama, kita tuh diskusi gimana caranya biar dapat jawaban yang cepat, tepat, sama yang paling bagus lah buat kita. Jadi karena kalau UTBK itu kan kita berpacu dengan waktu ya, apalagi soalnya juga susah. Jadi ya kita diajarin gimana cara cepatnya gitu. Dan benar juga jangan asal tembak doang gitu. Bahaya tuh kalau asal tembak lagi bisa. Ini bukan cuma pembelajaran efektif buat bekalan, tapi juga ada pengalahannya juga ya. Pengarahannya juga. Siapa guru BK atau guru BK biasanya guru BK selalu dibantu dengan wali kelas. Jadi kalau biasanya tuh kelas mau naik kelas 12 ada bagi rapotnya, nanti ada tuh guru rame tuh, aku juga kayak tuh awal-awal di apa ini rame-rame ada kita diarahin mau kemana habis sekolah ini mau kemana, apa yang perlu disiapin, kayak mateng lah kalau Hilaris. Hasil nilai tryout itu menurut kakak apa nggak sih yang nilai yang kakak dapat di nanti? Karena tergantung ya, karena datanya itu jauh dari nggak jauh sih, kayak seminggu 2 minggu sebelum pelaksanaan UTBK. Dan kalau aku tuh kan seminggu 2 minggu itu kan aku emang belajar terus, jadi agak naik terus. Kita baru ini. Tergantung individunya. Kalau misalkan seminggu 2 minggunya belajar segitu aja ya berarti sama nilai tryout sama nilai UTBK sama. Oke. Nah, apa nih sebagai alumni SMA Hilaris nih, ada pesan nggak sih buat adik-adik kelas, ke aku juga yang bakal atau yang sedang berjuang belajar untuk SNBT atau sekolah nih? Kalau pesan dari aku sih cepat-cepat mulai belajar lah, karena semakin cepat kalian mulai semakin cepat kalian selesai gitu. Jadi ya gitu terus, pokoknya belajar terus lah, jangan sampai bilang males, karena itu kan hidup kalian juga. Jadi kalian yang harus siapin, jangan kamu disuapin mulu sama guru, ini belajar ini, jangan disuapin mulu sama orang tua, bayarnya segala macam. Jadi kayak emang harus tertanam dari dirinya sendiri sih, emang harus belajar cepet-cepet gitu, karena saingannya banyak gitu. Tapi kalau buat adik-adik kelas kamu ini, kakak ada tips belajar dulu masih kalau efektif gimana di rumah, mungkin fokus di kelasnya itu gimana? Nah itu balik dari individu masing-masing ya. Kalau aku kan emang nggak suka belajar dalam keramaian gitu ya. Jadi kalau tips dari aku ya pokoknya dengerin apa kata guru lah, karena guru tuh udah yang ngelewatin semuanya, udah ngelewatin fase ginian, jadi kalian tinggal ikutin aja, karena toh guru itu kan datang buat ngedidik kita. Jadi ya pokoknya gitulah, ikutin kata guru kalian, sama kalau bisa kalian beli juga buku-buku dari tempat-tempat perpustakaan. Terus jelas juga ada perpustakaannya. Aku lihat di situ ada banyak banget buat grinding soal. Jadi kalian nggak perlu beli sih sebenarnya. Jadi tinggal pinjam aja di perpustakaan Hilaris dan pakai. Ya, berarti kalau dari sekolah tuh saya ada program yang bisa membantu. Iya, itu sekolah baru. Bagus ya. Bagus. Oke. Thank you ya Bang Lasya atas sharing-sharingnya hari ini. Thank you juga buat yang udah pada nonton channel ini sampai habis videonya. Next kita akan ngobrol santai lagi dengan bintang tamu yang seru dan inspiratif. Oke, thank you.